Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desri Novaha, SSTM Biomed, merupakan dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kebidanan, Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menampilkan video pembelajaran yang akan saya bawakan. Video ini merupakan persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan sertifikasi dosen berkenaan dengan pernyataan diri dosen bidang Tridharma Pendidikan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah unggulan yang akan saya paparkan adalah mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan premenopause dengan beban SKS 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini saya berikan kepada mahasiswa semester 3 tingkat 2, yaitu pada mahasiswa pendidikan profesi bidan tahap sarjana. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang asuhan kebidanan pada remaja dan premenopause yang meliputi perubahan anatomi dan fisiologi pada masa pubertas, konsep kesehatan reproduksi remaja, promosi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja, evidence base terkait asuhan remaja, fisiologi, menopause dan screening dan pencegahan CA serviks dan CA payudara pada perempuan seluruh rentang usia. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama yaitu P1, di mana menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan holistik, manajemen, asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. P6 menguasai konsep teoritis gizi dalam siklus reproduksi perempuan secara umum. P8 menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam. P10 menguasai konsep umum patologi terkait asuhan kebidanan. P12 menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. P13 menguasai konsep teoritis manajemen dan kepemimpinan secara umum dan kemampuan berwirausaha dalam praktik kebidanan. P14 menguasai konsep teoritis penelitian dan evidence base praktik dalam praktik kebidanan. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik, yaitu tentang satu perubahan anatomi fisiologi pada pubertas, konsep kesehatan reproduksi remaja, konsep perencanaan keluarga, konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis menstruasi, karena melakukan promosi dan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, evidence base terkait asuhan remaja, fisiologi menopause, ketidaknyamanan umum pada menopause, masalah yang mungkin terjadi pada masa menopause, screening dan pencegahan CA serviks dan CA payudara pada perempuan seluruh rentang usia. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan secara holistik, komprehensif dan berkesinambungan pada remaja dan premenopause dengan dukungan yang berpikir kritis, rasional klinis dan refleks profesional. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini, konsultasi, kolaborasi dan rujukan sesuai dengan lingkup praktek kebidanan dan didukung oleh pengambilan keputusan klinis yang tepat. Sedangkan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melaksanakan komunikasi informasi, edukasi atau KIE, promosi kesehatan, serta konseling mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku reproduksi sehat. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu melakukan pemberdayaan perempuan sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatannya. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun dokumentasi asuhan dan pelaporan pelayanan kebidanan sesuai standar dan kode etik profesi. Yang keenam, mahasiswa mampu untuk mengambil keputusan yang logis yang berlandaskan pada nilai-nilai profesional dan etika. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Setelah pembelajaran selesai, mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum yang akan dipandu langsung oleh saya sebagai dosen penampu. Dalam video ini, saya menampilkan sesi pertemuan ketiga dengan topik konsep kesehatan reproduksi remaja. Pertemuan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa mulai dari pemahaman mengenai pengertian kesehatan reproduksi remaja, konsep seksualitas, kelainan perilaku seksual, pengertian remaja, dan masalah-masalah yang terjadi pada remaja. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat interaktif dan berpusat pada mahasiswa, meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, role play, serta pendekatan problem based learning. Metode ini dipilih untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kolaboratif. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran dilakukan secara menyeluruh melalui penilaian teori terdiri dari penilaian kehadiran, soft skill, kuis, dan tugas, ditambah UTS dan UAS. Sedangkan untuk penilaian praktikum terdiri dari penilaian kehadiran, soft skill, tugas mandiri dan ujian praktek.
dalam menunjang proses pembelajaran, saya menggunakan referensi dari berbagai literatur dan buku ajar yang terpercaya, dan juga dilengkapi dengan buku serta artikel karya saya sendiri yang relevan dengan topik pembelajaran. Demikianlah penjelasan saya tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah Askep Remaja dan Premenopause. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau masuk belajar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat semuanya? Tidak ngantuk kan? Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang asuhan kebidanan remaja dan premenopause. Ini merupakan pertemuan ketiga dengan topik konsep kesehatan reproduksi remaja. Ya, berarti ini pertemuan berapa? Ketiga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan mereview kembali pertemuan kedua, saya akan absen kalian dulu masing-masing ya. Oke, baik. Kita absen dulu. Anna Susanti, ada hadir ya? Aswa Zumi hadir. Baik. Dea, Fatia, Nada, Natania, Resmi, Rina, Sarmila, Silsa, Sinta, Vici, Via, Zahra, Angelina, Alia, Happy, Iva, Rama, Rika, Serly, Sonya, Ulfa, Malva. Oke. Hadir tadi ada 2 orang ya, yang orang sakit, izin juga ada ya. Baik, kita sudah absen, kita masuk ke pertemuan kita lagi. Tapi sebelum masuk ke pertemuan ketiga, saya ingin mereview dulu. Siapa yang masih ingat tentang perubahan dan fisiologis pubertas pada remaja? Silakan tunjuk tangan. Silakan sebutkan namanya, berdiri. Saya untuk materi yang baru yang saya tentang perubahan fisiologis pada remaja pubertas. Kalau pada remaja pubertas pertama, jadi pertumbuhan dan pembesaran pada balita. Oke. Dan autoimun mulai pada besar. Oke. Kalau untuk pada remaja laki-laki, Baik. yang pertama itu terjadi pembesaran pada badan. Oke. Yang kedua, tumbuh bulu di area wajah seperti kumis dan jenggot. Ya. Terus tumbuh bulu di bagian yang Baik, bagus. Berikan aplaus kepada Zahra. Baik. Ya, itu ya kemarin ya ada perubahan baik itu kepada perempuan ataupun pada laki-laki. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan saya Nathan Fairul. Ya. Tambahannya itu kalau untuk laki-laki perubahan suaranya biasanya Ya. lebih berat, dan untuk perempuan itu suaranya lebih berat. Ya. Ada lagi apa ya, mimpi basah? Untuk Ya. laki-laki ada lebih basah dan untuk perempuan ada lebih basah. Oke, sama ya. Berikan aplaus juga buat Catherine. Baik, itu kemarin pertemuan yang kedua kita membahas tentang perubahan dan fisiologis pubertas pada remaja. Nah, di pertemuan hari ini, di pertemuan ketiga mengenai konsep kesehatan reproduksi remaja juga akan kita bahas lagi tentang yang disampaikan Catherine maupun Zahra tadi. Baik, kita mulai saja, yaitu materi kita itu sub CPMK yang akan kita pelajari yaitu bagaimana ya menganalisa tentang konsep kesehatan reproduksi remaja. Adapun materi yang akan saya sampaikan itu yaitu tentang apa itu pengertian kesehatan reproduksi remaja, bagaimana konsep seksualitas, bagaimana kelainan perilaku seksual, apa itu pengertian remaja, serta apa saja masalah-masalah yang terjadi pada remaja. Baik, lanjut ya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu nih, remaja itu apa gitu. Nah, kalian ini termasuk remaja tidak? Ya, masuk remaja kan? Ya, oke. Kita perhatikan di slide saya itu bahwa pengertian remaja itu ada beberapa menurut beberapa ahli. Tolong, siapa yang bisa membacakan? Via, silakan baca. Ya, remaja menurut beberapa ahli yang pertama ada Ya. individu yang sedang mengalami masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, baik dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Nah. Kemudian, Ya, oke, lanjut. kedua yang ketiga, masa perkembangan yang terjadi antara usia 12 sampai 22 tahun, di mana individu mengalami perubahan besar dalam hal emosi, hubungan sosial, dan identitas. Kalian bisa perhatikan di sini, ya. Si Harlock ini mengatakan bahwa
remaja tersebut merupakan individu ya yang sedang mengalami masa transisi dari anak-anak menuju orang dewasa. Sedangkan si Santrok tadi mengatakan bahwa masa perkembangan yang terjadi antara usia 12 sampai 22 tahun. Di mana individu itu mengalami perubahan besar baik dalam segi emosi, sosial maupun identitas diri. Nah, itu dua pengertian dulu. Pengertian remaja menurut si Harlock dan si Santrok tadi. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu menurut WHO. Nah, silakan dibaca, siapa yang bisa? Rika, boleh bacakan? Selanjutnya pengertian remaja menurut WHO yaitu individu yang berada pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Masa ini merupakan Masih penting. fase penting dalam pertumbuhan fisik, psikologis, dan sosial. Dan selanjutnya yaitu menurut Sarwono tahun 2011, individu yang berada dalam tahap perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa. Biasanya pada usia 12 sampai 21 tahun dengan ciri khas pencarian jati diri dan kestabilan emosi. Nah, ini ada lagi, hampir mirip kan? Artinya si WHO mengatakan bahwa itu juga merupakan individu yang berada pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan yang si Sarwono mengatakan individu yang berada dalam tahap perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa biasanya di usia 12 sampai 21 tahun. Ya, itu adalah pengertian remaja menurut beberapa ahli, mulai dari si Harlock tadi ya, ada WHO, ada si Santrok, dan terakhir ada yang dikatakan oleh Sarwono. Ya, selanjutnya ada paham sampai di sana? Baik, kita lanjut ke tahapan perkembangan remaja. Nah, kalau kita lihat ini tahunnya ada 10, 13, 14, 16, 17, 19. Nah, kalian dalam rentang yang mana sekarang? Nah, remaja akhir ya. Artinya dari 17 tahun ke 19 tahun itu dikatakan remaja akhir. Ada remaja itu ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir ya. Nah, kalau kalian sekarang di rentang remaja akhir, ini harus paham. Jadi kalian nanti kalau ada misalnya contoh nih, ada adiknya masih SMP kelas 1, itu termasuk remaja apa? Remaja awal kan, kalau SD 12 tahun ya, kelas 6 ya kan. Nah, dia udah kelas 1 SMP, termasuk remaja apa? Iya, bagus. Nah, jadi itu kita harus tahu konsepnya remaja awal itu berapa rentangnya, tengah berapa, akhir berapa. Sampai di sini paham? Baik. Selanjutnya kita ini tadi Zahra dan Catherine udah ada memaparkan ya persis dengan pertemuan kita kedua, tapi ini akan saya lebih spesifikasi lagi mulai dari remaja awal, remaja tengah maupun remaja akhir. Jadi tadi di waktu di pengertian kan ada kita bahas ada sosial, ada fisik, ada kognitif, ada emosi, betul tidak? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, di remaja awal itu di rentang umur 10 sampai 13 tahun, kalau dari segi fisiknya itu bagi laki-laki, baca situ. Ada mimpi apa? Ada mimpi basah ya. Kalau bagi perempuan? Menstruasi. Nah, kalau remaja tengah itu 14-16 tahun, artinya ini kelas berapa ini? Iya, udah SMP ya. Ya kan, 16 ini mungkin udah SMA juga ya. Nah ya, masuk SMA, perubahan tubuh yang jelas. Misalnya kalau kita udah berbody gitu, ya kan? Udah kata orang body gitar Spanyol ya. Seperti itu ya. Kemudian remaja akhir, pertumbuhannya lambat, bentuk tubuhnya seperti dewasa gitu. Jadi udah melambat, bentuk tubuhnya seperti orang dewasa, itu di remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Kemudian kognitif. Nah, mulai berpikir konkret. Apa itu konkret? Siapa yang tahu? Apa? Siapa yang bisa? Ayo, apa itu berpikir konkret? Apa itu beralih ke berpikir abstrak? Habis itu apa itu berpikir logis dan kompleks? Ingat ya, setiap akan saya tanya ini juga ada rewardnya sama kalian. Ada reward, ada penambahan nilai dari ibu khususnya untuk mata kuliah ini. Silakan, siapa yang tahu apa itu mulai berpikir konkret? Ayo, siapa yang dari belakang? Biar tidak ngantuk nih, apa? Silakan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Boleh Pia, Vici, silakan. Ya. Jadi berpikir konkret itu sama dengan kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang bersifat tahu. Ya, jadi bagaimana kita mengambil informasi itu yang bersifatnya, contohnya apa? Pernah enggak kalian melihat memang anak-anak SMP itu pikirannya tuh kenapa aku bisa, aku nggak boleh? Pernah nggak? Kan kita larang tuh, ini dia harus ada alasannya gitu. Kalau nggak ada alasannya nggak mau gitu. Pernah nggak? Ya, itu. Selanjutnya untuk beralih ke berpikir abstrak itu apa? Apa? Siapa? Rika, boleh? Berpikir abstrak? Berpikir abstrak itu adalah kemampuan untuk memahami proses-proses dan Contohnya apa?
meningkatkan kreativitas Ya. Kreativitas, terus? meningkatkan kemampuan analisisnya Bu. Menganalisa ya. Oke. Kemudian berpikir logis dan kompleks, berarti secara menyeluruh ya. Kemudian dari emosi ya. Jadi kalau kalian masih labil, masih sensitif, berarti itu masih remaja awal ya. Sikit-sikit baper gitu kan. Nah, tadi dari aspek emosi ya, ada labil ya, sensitif dan ingin bebas. Kemudian kalau remaja tengah ada pencarian identitas yang kuat. Yang kalau udah remaja akhir berarti udah mulai stabil. Nah, kalian ini harus mulai stabil ya. Kalau tidak berarti masih di emosi remaja awal maupun remaja tengah. Kemudian dalam aspek sosial, yaitu mengagumi teman sebaya, ya kan, pubertas ya, ikatan kuat dengan kelompok sebaya sampai fokus pada hubungan interpersonal dan masa depan. Nah, kalau kalian ini di masa remaja akhir ini udah seperti orang hubungan serius, mungkin sudah ya, ada ya, mungkin sudah ada berpikir seperti itu, tapi ingat ya, pernikahan itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Itu yang sering saya bilang kan. Nah, oke, ini yang di remaja akhir. Selanjutnya ada lagi moralitas. Itu ada remaja awal juga, mulai dari mengagumi teman sebaya, yang kedua ikatan kuat dengan kelompok sebaya, fokus pada hubungan interpersonal, lanjut di aspek psikoseksual, itu rasa ingin tahu tentang seksnya meningkat ya, ketertarikan terhadap lawan jenis, mulai berpikir terhadap pasangan. Nih, kadang-kadang kan memang ya rasa ingin tahunya tinggi ya di remaja awal, kemudian mulai di kemandirian, mulai menentang otoritas, eksplorasi diri tinggi, siap mengambil keputusan. Nah, kalian di konsep remaja akhir ini berarti inilah, mulai berpikir tentang pasangan hidup jangka panjang, siap mengambil keputusan pribadi dan sosial. Nah, itu tadi, berarti yang kita bahas tadi apa? Pengertian remaja apa? Tahapan perkembangannya bagaimana? Klasifikasi berdasarkan aspek perkembangannya. Baik itu aspek sosial, fisik, moralitas, psikoseksual, emosi, dan kemandirian. Nah, lanjut. Masalah-masalah pada remaja. Nah, kalau kita cerita masalah pada remaja banyak ya. Nah, salah satu yang akan saya bahas adalah tentang anemia. Ini dia. Baik. Nah, ini coba lihat. Anemia itu terjadi pada siapa? Remaja putri atau putra? Rentan pada remaja putri ya. Nah, anemia itu merupakan, ini dia. Siapa yang bisa membacakan? Silakan tunjuk tangan. Bacakan. Ayo, siapa? Parmila boleh? Anemia adalah infeksi bergejala suatu keadaan di mana kadar hemoglobin HB dalam darah kurang dari normal HB 12 mg Per dl. Ya, anemia. Kalau lebih dari 12 mg per. Nah, itu dia. Nah, untuk mengetahui kita anemia atau tidak, berarti kita harus melakukan pemeriksaan langsung. Ya kan? Cek HB namanya, seperti itu. Nah, ini. Jadi anemia itu merupakan keadaan di mana kadar HB dalam darah kita itu kurang dari 12 gram miligram per dl. Terus, kemudian siapa saja yang dapat mengalami anemia? Nah, kalian termasuk yang bisa mengalami anemia tidak? Masuk ya. Mulai dari anak-anak bisa, remaja, perempuan, laki-laki, calon ibu, ataupun wanita hamil. Kemudian, penyebabnya apa? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Apa sih penyebab anemia? Nah, bisa jadi misalnya karena perdarahan, misalnya menstruasi yang terus-menerus, ya kan? Bisa juga karena kekurangan asupan protein, ya kan? Asam folat, vitamin B12 dan zat besi, dan kemudian ada faktor genetik juga, seperti itu. Nah, mungkin anak-anak ibu banyak nih karena anemianya apa? Karena faktor gizinya nih, makannya sembarangan, betul tidak? Ya, makanannya tidak teratur, yang dimakan juga tidak kaya akan zat besi, seperti itu. Kemudian, nah, gejala umum anemia itu apa sih? Nah, ini. Pernah nggak kalian mendengar istilah 5L? Lemah, letih, lesu ya. Di mana biasanya kalian mendengar istilah 5L ini? Di rumah sakit, di sana, di tempat-tempat umum, di iklan, tidak ada kan? Nah, seperti itu. Ada lagi pucat pada wajah maupun telapak tangan, pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Nah, ini merupakan gejala anemia. 5L, pucat, pusing, dan penglihatan berkunang-kunang. Kemudian akibat anemia pada remaja. Nah, kalau kita cerita akibatnya yaitu terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, gitu. Kemudian adanya kelelahan, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, menurunkan fungsi daya tahan tubuh, lebih rentan terhadap keracunan. Ini. Jadi ketika kita anemia, kalian anemia, biasanya akan apa itu? Sistem imun kita juga akan menurun gitu. Habis itu kita juga akan mengalami kelelahan yang saya jelaskan tadi, 5L tadi kan? Letih, lelah, lesu, lunglai, apa tadi lagi tuh? Ya, ini akibat dari anemia tersebut. Dan bagaimana mencegahnya gitu? Nah, selalu mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi, seperti itu.
Nah, kalau kalian tahu makanan yang kaya oleh zat besi itu apa? Siapa yang tahu contohnya apa? Boleh, apa lagi? Apa lagi? Siapa yang tahu? Boleh, terus apa lagi? Ya, nah ini ya sedikit ya, di penelitian saya sudah meneliti tentang daun kelor. Nah, di daun kelor itu ternyata zat besinya cukup tinggi, maka bagus juga untuk mencegah terjadinya anemia. Tapi sayang ya, kalian tidak suka juga dengan daun kelor rasanya karena sedikit tidak ada rasa ya. Dan bisa lagi dengan yang lain. Saya juga pernah meneliti tentang itu adalah buah naga. Buah naga juga bagus. Habis itu ada lagi kemarin itu strawberry. Kalian suka strawberry? Nah, strawberry ternyata kaya akan vitamin C. Jadi vitamin C ini bisa mempercepat proses penyerapan zat besi. Kalian ada minum tablet Fe enggak? Zat besi itu ya? Ada? Oke, bagus. Kemudian, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut. Bahan makanan yang banyak mengandung zat besi tadi ya sudah kita bahas ya. Ada hati, ada daging berwarna merah, ada sayur-sayuran juga ya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke evaluasi. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan, ini 8 pertanyaan. Siapa yang bisa ke depan? Silahkan ambil ini satu, ini ada medianya. F berarti itu fakta, M berarti itu mitos. Silahkan pertanyaan nomor 1, ketika memang, berapa pertanyaannya? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan dari, siapa namanya? Alia? Silahkan Alia, nomor 1 mau yang mana? Evaluasi ini. Anemia hanya terjadi pada orang kurus. Diam ya yang lain. Fakta atau mitos? Silahkan nomor 1. Ya. Betul atau salah? Oke. Yang kedua, silahkan. Rinta, remaja perempuan lebih beresiko mengalami anemia. Fakta atau mitos? Yuk. Pintar-pintar ya. Oke, gini kan. Nah. Oke, betul atau salah? Oke, silakan, Catherine. Mengkonsumsi makanan mengandung zat besi mencegah anemia. Fakta atau mitos? Ayo kita lihat dia. Nah. Oke, selanjutnya yang keempat, minum teh segera setelah makan dapat menghambat penyerapan zat besi. Fakta atau mitos? Oke, nah tidak bagus ya. Oke, selanjutnya yang kelima, anemia pada remaja bukan masalah yang serius. Mitos atau fakta? Selanjutnya, Vici, silakan. Remaja yang anemia memiliki resiko penurunan konsentrasi belajar. Fakta atau mitos ini? Bagus. Betul atau salah? Oke, lanjut. Lemah, letih, dan pucat merupakan gejala anemia. Fakta atau mitos? Oke, silakan. Silakan ambil. Nomor 5 tadi mitos ya. Lanjut nomor 8. Konsumsi vitamin C membantu penyerapan zat besi. Fakta atau mitos? Oke, silahkan. Nah, silahkan duduk. Betul semuanya atau gimana? Berikan aplaus untuk kita. Oke, alhamdulillah ya, udah banyak nih. Dari 8 pertanyaan ini, kita lihat semuanya benar ya. Selanjutnya saya ada kuis lagi. 1 kali lagi, ini adalah teka-teki apa nih? Ini adalah mystery box ya. Silahkan, saya ingin yang di belakang lagi. Diambil 1. Ambil 1. Ya, apa soalnya? Ayo jawab. Nah, siapa yang tahu apa itu penyebab anemia? Tunjuk tangan. Ini nilainya ada ya, rewardnya pasti ada. Siapa yang tahu? Kamu siapa namanya? Ana, silakan Ana berdiri. Boleh langsung dijawab sama yang punya hajatan ya. Silakan Ana. Karena kekurangan vitamin, kekurangan zat besi. Oke, siapa yang bisa menambahkan? Ya, silakan Ara berdiri. Itu adalah suatu keadaan
yang mana disebabkan oleh Ya, tadi ada pendarahan, penyebabnya kan? Masih ada ingat kan yang di sini tadi? Akibatnya apa tadi? Penyebabnya ini. Nah, kekurangan ya, bagus ya, kekurangan zat besi. Habis itu juga faktor genetik juga bisa. Nah, satu kali lagi. Siapa yang bisa? Yang mau ini? Ayo, satu kali lagi. Yang di belakang, silakan. Yuk. Apa pertanyaannya? Fisik apa? Tadi udah ada. Fisik baik itu remaja awal, tengah, akhir. Apa? Fisik. Gampang banget tadi. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Boleh. Kalau mau menjawab lagi boleh. Siapa yang tahu? Apa? Kalau pada laki-laki, kalau di awal itu namanya? Yes. Kalau perempuan? Itu remaja awal. Kalau remaja tengahnya apa? Perubahan tubuhnya, ya kan? Kalau remaja akhirnya apa? Oke, itu. Oke ya, bagus ya semuanya ya, udah paham ya? Nah, sebelum kita tutup, saya mau kalian bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Siapa yang bisa? Boleh? Boleh Ara? Lagi? Silakan. Bagus. psikologisnya secara umum Ya. dan di sini ada beberapa aspek yang anak-anak ini di antara ada fisik, kualitas, psikologis, kejadian, emosional, dan seksnya. Oke, terus ada lagi tadi tahapannya? Ya, akhir, ya. Ya, kemudian baik ya, bagus ya. Berikan aplaus lagi kepada Ara. Jadi kesimpulan hari ini remaja tadi ada pengertian yang disampaikan oleh Ara, bagaimana tahap perkembangannya, bagaimana klasifikasinya, mulai dari emosi, fisik, segala macamnya. Kemudian masalah-masalah yang terjadi pada remaja. Salah satunya tadi adalah remaja anemia. Anemia pengertiannya kekurangan zat besi ya, di mana kadar Hb-nya kurang dari 12. Kemudian ada penyebabnya tadi, terus ada cara mencegahnya bagaimana ya, makanan yang harus dikonsumsi bagaimana. Dan begitu juga tadi dari evaluasi udah bagus ya, semuanya udah paham apa yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, cukup. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya sudahi pertemuan kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di minggu ke depan untuk pertemuan yang keempat. Saya sudahi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran dari saya semoga memberikan manfaat dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.